Bu Agnes. Malam Pak Eka. Ya, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Bu Agnes nih? Kita ngobrol mengenai sekarang peraturan yang lagi oke banget, yang banyak orang udah mulai sadar akan pentingnya pembayaran pajak itu dengan tarif rendah, kayaknya PP 23 ya Pak Eka. Oke, baik. Kita mau mulai sebelumnya, tapi saya mau disclaimer terlebih dahulu. Ya, Oke, selamat malam teman-teman sekalian, teman-teman di Solusi Pajak Indo. Selamat bergabung di live IG setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 9 malam. Live IG ini juga nanti akan disiarkan di channel YouTube Pajak Smart. Jadi sebelum kita mulai, kita mau disclaimer terlebih dahulu nih bahwa apa yang saya sampaikan, Bu Agnes sampaikan, atau siapapun narasumber yang ada di live IG ini maupun di keseluruhan channel YouTube Pajak Smart itu merupakan pendapat pribadi masing-masing narasumber. Ya, jadi ini pendapat pribadi kita nih masing-masing 100%. Jadi ini bukan sebuah kajian akademis. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan ya. Dan isi dari video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Jadi Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda masing-masing. Masing-masing orang punya permasalahan perpajakan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman punya permasalahan perpajakan, teman-teman boleh konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing, atau teman-teman juga boleh ke bagian penyuluhan di KPP tempat teman-teman terdaftar untuk bertanya, atau bisa juga hubungi kami, hubungi saya atau Mbak Agnes, atau juga bisa hubungi lewat www.lembagabantuanpajak.com di nomor A04. Jadi kami tersedia secara gratis setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan lewat live IG ini, dan kalau misalnya kami bisa jawab karena tidak terlalu rumit, kita akan jawab langsung lewat live IG ini. Tapi kalau misalnya terlalu detail dan perlu data-data lanjutan, mungkin bisa lewat diskusi pribadi. Baik, kita akan mulai. Dari Bu Agnes, apa yang kira-kira kita mau bahas nih malam hari ini? oh Pak, sudah ada yang bertanya Pak. Oke, sudah ada Dengan yang Ibu bertanya. Season. Saya boleh bacakan ya Pak? Oke. Pak mau nanya, jika OP beli aset dan jual aset di tahun yang sama, nanti cara pelaporannya bagaimana ya Pak? Karena ada bayar pajak atas jual aset. Wah, kayaknya kita udah mulai setiap hari Kamis udah mulai ada yang udah standby untuk nanya nih Pak. Boleh dijawab Pak Eka? Ya, jadi ini kembali kita mesti melihat nih kalau pertanyaan dari Bu Lucy nih. WPOP ini WPOP yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Karena kan WPOP terbagi nih, kalau misalnya yang WPOP terutama pengusaha ya, bukan yang karyawan ya. WPOP pengusaha itu kan terbagi menjadi WPOP UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, maupun WPOP yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Jadi di bawah dan di atas 4,8 miliar itu beda. Jadi kalau dia di atas 4,8 miliar kan WPOP pun harus menyelenggarakan pembukuan nih. Harus menyelenggarakan pembukuan. Kalau dia menyelenggarakan pembukuan berarti mirip seperti di perusahaan, di badan. Waktu beli aset dicatat, waktu jual aset dicatat. Ya. Tapi kalau misalnya WPOP-nya ini adalah UMKM atau karyawan yang
mendapat bukti potong 1721A1, maka aset yang perlu dilaporkan di SPT adalah aset yang masih ada per tanggal 31 Desember tahun tersebut. Jadi kalau asetnya sudah tidak ada, ya tidak perlu dilaporkan. Ya, kira-kira jawabannya seperti begitu, Bu Lucy. Oh iya, jadi Bu Lucy, objek pajak yang dimaksud ini, maksud Pak Eka, apakah orang pribadi atau UMKM PT perorangan atau yang di bawah 4,8 M atau sudah dalam bentuk badan usaha gitu. Badan usaha PT yang sudah ada pembukuan ya. Kalau misalnya perusahaan yang sudah ada pembukuan, pelaporan di asetnya sebentar. Ini kalau misalnya jual di tahun yang sama tapi sudah sempat disusutkan, berarti bisa ada beban penyusutannya juga nggak Pak Eka kalau misalnya seperti itu Pak, kalau misalnya dibukukan? Jadi ini tergantung nih, pertanyaan dari Bu Lucy kan masih belum terlalu jelas nih kalau misalnya dia adalah WP yang menyelenggarakan WPOP ya. Ini saya rasa Bu Lucy yang bertanya khusus WPOP, bukan PT perorangan atau PT ya, karena ini OP ya, di orang pribadi ya. Jadi tapi ini harus dibedakan dulu nih. OP-nya ini menyelenggarakan pembukuan atau tidak. Kalau menyelenggarakan pembukuan ya seperti tadi yang Bu Agnes sampaikan. Kalau penyusutan ya harus dihitung penyusutannya, karena kan kalau kita udah melakukan pembukuan walaupun kita adalah WPOP, itu pembukuannya sama seperti kita di badan gitu. Nah, tapi kalau orang pribadi biasa yang tidak menyelenggarakan pembukuan, di formulir SPT-nya itu tidak ada tempat untuk melaporkan hal tersebut. Kecuali yang dijual, ini asetnya kecuali adalah aset tanah dan bangunan. Kalau aset tanah dan bangunan itu kan ada, waktu jual kan ada namanya PPH penjualan, PPH final penjualan. Nah, itu kan otomatis akan masuk di SPT orang pribadi kan, di penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, seperti itu. Semoga jelas ya Bu Lucy. Bu Lucy ada jawab di bawah Pak, diperjelas OP pribadi karyawan Pak yang punya 1721A1. Tergantung lagi tadi, seperti tadi saya jelaskan itu, aset yang dilaporkan tuh, yang dimaksud ini apa nih? Kalau misalnya mobil kan waktu jual kan tidak ada ini ya, tidak ada PPH penjualan. Kalau Ibu memang mau melaporkan keuntungannya, Ibu boleh laporkan di penghasilan lain-lain nih. Jadi Ibu boleh laporkan, kalau ada memang Ibu mau laporkan, Ibu boleh laporkan di bagian penghasilan yang lain-lain atau apa, terserah Ibu mau laporkan di sebelah mana gitu. Tapi itu nanti kena PPH tarif pajak progresif ya Bu. Atas profitnya ya yang kita terima dari penjualan mobil ya. Tapi yang jelas gini, kalau untuk biasa OP pribadi karyawan yang punya 1721A1 biasanya itu pelaporan ke kantor pajaknya kan aset yang dimiliki sampai dengan 31 Desember gitu. Dicantumkan gitu. Kecuali yang tadi ada pembukuan. Oke, ada yang mau tanya lagi sambil nunggu ada yang bertanya lagi, mungkin Bu Lucy kalau misalnya ada yang belum jelas boleh tanya lagi ya. Sambil tunggu yang lain tanya juga Pak, terkait dengan kita masih masa pelaporan pajak SPTOP ya Pak ya. Sampai dengan kapan Pak batas terakhir? Batas terakhir pelaporan SPTOP itu sampai 31 Maret tahun ini ya, untuk yang tahun 2022. Kalau lewat dari itu tetap bisa lapor, tapi kena denda keterlambatan saja. Iya, biasa kalau ada kesalahan server dari pemerintah ngisi webnya nggak bisa,
bisa tiba-tiba ada perpanjangan waktu, tapi nggak boleh mengharapkan itu ya Pak ya. Ya Nanti kalau jarang ada perpanjangan waktu sih. jarang ya, cuma tahun-tahun kemarin aja sempat sampai ada sekali ya Pak ya. Ya waktu itu kan pas COVID, kemudian juga ada yang saya rasa waktu itu di SPT Badan ya, SPT Badan yang diperpanjang sampai kalau tidak salah tanggal 1 atau 2 Mei ya. Kalau tidak salah waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya lupa sih tahunnya berapa. Oke Pak, ada Pak Christian juga yang bertanya, selamat malam. Ingin bertanya, kalau saya salah mencicil PPh 25 masa di bulan Juli, ada 2 kali mencicil, apakah ada saran ya? Oh, kalau ini biasa kita perlu detail juga Pak Christian. Salah mencicil nih lebih besar nilainya atau lebih kecil nilainya ya Pak Eka ya? Ini sepertinya Pak Christian maksudnya ada 2 kali mencicil ya. 2 kali mencicil berarti mungkin kebayar double. Kalau kebayar double kan yang salah satunya tinggal di PBK saja ke masa berikutnya gitu. Iya. Kalau Juli 2 kali ke double cicilannya, jadi salah input bulan Pak. Oh, berarti tinggal di PBK saja, pemindah bukuan saja. Berarti ya sekarang bisa pakai IPBK. Iya, berarti ada ya, 2 ada 2 NTPN, berarti sudah dibayar itu. Harusnya sudah dibayar itu. Berarti yang satu kan memang sudah sesuai bulannya, yang satu yang salah tinggal di PBK saja. Sekarang bisa pakai IPBK, tapi IPBK hanya bisa untuk ke masa pajak sekarang saja, tidak bisa loncat ke masa pajak selanjutnya. Kalau mau loncat ke masa pajak yang agak jauh, berarti harus dilakukan PBK manual ke KPP. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Bu Agnes tadi, Bu Agnes ada yang mau didiskusikan? Kalau misalnya ada PBK, berarti pada bulan itu ya berarti udah tidak perlu bayar lagi gitu kan Pak? Karena kan walaupun double kan nilainya harusnya sama gitu maksudnya ya Pak Eka, kecuali salah nilai ya. Betul, berarti kalau misalnya contoh, tadi kan bulan Juli itu, kalau bulan Juli sudah bayar 2 kali, berarti kan yang salah satu dari bulan Juli itu akan di PBK ke misalnya bulan Agustus. Kalau berarti yang bulan Agustus tidak perlu bayar. Cuman terkadang kan ini terkadang nih kita sadar salah atau double bayarnya ini mungkin sudah berlanjut ke tahun selanjutnya atau apa begitu. Nah, ini berarti kan kita harus PBK ke yang agak jauh gitu. Kalau yang agak jauh, misalnya contoh sekarang ini di sekarang bulan Februari ya. Bulan Februari kita cuma bisa PBK tuh ke masa ini saja. Kalau masa Maret tidak bisa pakai IPBK. Masa Maret 2023 harus dilakukan manual ke KPP. Berarti pengajuan PBK-nya itu kita tunggu approve dulu untuk memastikan bahwa PBK itu berhasil kan ya Pak Eka ya? Iya, ini Pak Christian ada pertanyaan lagi nih. Di PBK berarti dari masa bulan Juli hanya bisa. Ke bulan apa saja bisa Pak. Ke bulan apa saja bisa. Itu PBK itu bebas. Bukan hanya ke pajak yang sama, ke pajak yang berbeda pun bisa. Misalnya dari ini PP 25-nya ini badan atau perorangan. Kalau misalnya badan lah, contoh kalau badan itu kan ada kewajiban PPh 21, PPN, PPh 23 dan lain-lain. Jadi kalau ada salah bayar mau di PBK ke jenis pajak yang lainnya pun itu bisa. Biasa jadi waktu 1 bulan ya Pak kalau misalnya manual ya. Tapi kalau misalnya IPBK tuh kita biasa di-approve berapa lama ya Pak? Seharusnya prosesnya sama juga sih, cuman tidak perlu mendatangi KPP saja. Karena jadi kan tetap by DJP ya Pak ya? Ya, di submitnya lewat DJP online langsung. Oke Pak Christian, bagaimana kalau misalnya masih belum jelas boleh ditanyakan lagi ya. Lalu kita masih sambil tunggu yang lain kalau ada yang mau tanya ya Pak ya. Ada yang mau saya tanyakan ya Pak. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk pengisian SPTOP? Nah, kalau SPTOP itu sebenarnya
salah satu yang harus kita siapkan adalah daftar harta dan hutang kita per 31 Desember tahun bersangkutan. Contoh sekarang kita mau melaporkan SPT tahunan tahun 2022, berarti kita perlu semua list harta maupun hutang kita per 31 Desember 2022. Dan bukan hanya list harta atau hutang saja, tapi contoh semua penghasilan bunga, semua penghasilan deposito, kemudian semua bukti potong pajak kita dari pihak lain, kita juga harus siapkan. Kemudian selain itu juga kita perlu, kalau misalnya teman-teman yang ada melakukan transaksi obligasi maupun saham, itu perlu juga ada laporan portofolionya. Kemudian bagi teman-teman yang transaksi saham terutama itu kan banyak, selain pajak penjualan, kemudian ada dividen yang diterima, itu semua harus didetil, dicatat. Khusus dividen itu kan kalau diinvestasikan itu tidak kena pajak yang 10% ya, PPh dividen 10%. Nah, itu perlu dilaporkan di laporan realisasi investasi selama 3 tahun, sejak tahun diterima. Jadi tahun 2022 terima, dilaporkan tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi. Nah, sesudah itu baru boleh digunakan untuk konsumsi. Nah, kalau misalnya tidak mau diinvestasikan, misalnya terima dividen langsung, misalnya dikeluarkan dari RDN, langsung mau dipakai untuk konsumsi. Nah, berarti harus setor PPh final atas dividen itu sendiri harus store gitu ya. Jadi store dengan NPWP kita sendiri, kita bayar ke bank. Buat billingnya kemudian kita bayar. Nah, kemudian kalau kita sudah bayar, itu dianggap bahwa kita itu juga sudah lapor, khusus yang orang pribadi. Ya. Kemudian kalau misalnya orang pribadi ada mendirikan PT atau CV, maka itu juga perlu dicantumkan sahamnya, misalnya ada perubahan atau apa. Kemudian misalnya ada transaksi jual beli seperti tadi ya, Ibu Lucy, misalnya kalau ada transaksi jual beli tanah, bangunan gitu kan, berarti ada PPh penjualannya, kemudian ada BPHTB-nya. Kalau ada pembayaran BPHTB, berarti kan itu masuk ke aset tahun tersebut. Tapi kalau misalnya ada jual kan berarti harus dikeluarkan dari aset, kemudian PPh pengalian hak atas tanah dan bangunannya harus dilaporkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada penghasilan sewa, dapat bukti potong juga harus dilaporkan. Kalau misalnya tidak dipotong oleh pihak penyewa, misalnya kita menyewakan kepada orang pribadi, maka kita yang sendiri yang setor PPh persewaan tanah dan bangunan itu, kemudian kita lapor. Nah, cuman teman-teman perlu tahu nih, kalau untuk melaporkan PPh sewa mulai tahun ini itu harus lapor di unifikasi, di EBUPOT unifikasi. Nah, untuk bisa melaporkan EBUPOT unifikasi, teman-teman harus mengurus sertifikat elektronik ke KPP masing-masing ya. Jadi kalau dulu sertifikat elektronik hanya diperlukan oleh pengusaha kena pajak PKP yang menerbitkan faktur pajak. Sekarang kalau kita non PKP pun kita harus punya sertifikat elektronik kalau mau melaporkan EBUPOT unifikasi. Ya, kemudian sudah itu misalnya teman-teman ada dapat hibah, waris, nah itu semua perlu dilaporkan ke dalam harta teman-teman. Kemudian teman-teman ada beli mobil, nah kan berarti ada nomor BPKB-nya segala macam. Nah itu data-data di SPT itu perlu diisi secara detail dan lengkap ya. Jadi detail harga perolehannya berapa, kemudian plat kendaraannya, nomor BPKB-nya berapa, kemudian juga misalnya rekening juga harus cantumkan nomor rekeningnya, banknya di mana, itu cantumkan ya. Kenapa? Supaya teman-teman tidak mendapat konfirmasi atau mendapatkan SP2DK dari kantor pajak ya. Karena kalau pas dicek teman-teman sudah laporkan atau teman-teman laporkannya itu gabungan nih, punya 5 rekening bank, teman-teman lapornya gabungan nilai totalnya saja. Nah pas KPP mendapatkan data kan seolah-olah teman-teman tidak laporkan ini. Misalnya teman-teman ada
masing-masing rekening ada masing-masing ada 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, ada 500 juta tapi terpisah 100 juta, 100 juta di masing-masing rekening. Teman-teman hanya laporkan nih tabungan 500 juta. Nah, waktu dari kantor pajak mengecek data teman-teman, tentu seolah-olah ada 5 ini ya, 5 rekening yang belum terlapor. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman lebih baik lapor secara detail gitu. Lapor secara detail supaya tidak mendapat konfirmasi atau SP2DK dari kantor pajak gitu. Kemudian bukti potong PP21 dari pihak lain perlu dilampirkan juga dan dilaporkan. Kalau bagi yang bekerja 1721A1-nya perlu dilampirkan dan dilaporkan. Kemudian bagi yang memiliki istri yang mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, itu 1721-nya dilaporkan langsung dilaporkan saja nilainya dengan pajak yang dipotong. Tidak ada perhitungan ulang lagi kalau hanya dapat penghasilan dari satu pemberi kerja ya istrinya. Itu sudah final. Kecuali kalau dia dapat lebih dari satu bukti potong, lebih dari satu pemberi kerja, maka itu harus ada perhitungan ulang kembali gitu. Dan tentu coba dicek kembali, misalnya pembelian, misalnya teman-teman yang dagang, misalnya dagang, kemudian ada beli barang kan tentu ada PPN-nya. Nah, waktu teman-teman laporkan omset apakah sudah sesuai gitu loh. Kalau misalnya tidak cocok antara yang teman-teman laporkan, pasti akan ada koreksi. Kalau misalnya teman-teman lapor terlalu kecil. Seperti itu Bu Agnes, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Agnes atau udah sangat detail sekali Pak Eka. Dari berbagai sisi sudah dijelaskan ya. Kemudian ini Pak Eka, saya baru masuk dari Pak Christian, PPh 25 perorangan pekerja bebas saya Pak. Kalau untuk EPBK misalnya Juli 2022 mau digantikan ke Februari 2023, berarti bisa ya Pak melalui IPBK. Apakah IPBK sudah berlaku di seluruh KPP ya? Iya, IPBK sudah berlaku di seluruh KPP, jadi Pak Christian bisa langsung saja masuk ke DJP online Pak Christian. Ya, tinggal diisi data-data sesuai dengan permintaan di DJP online sana. Lalu nanti akan ada feedback dari KPP sekitar 1 bulanan gitu ya Pak? Itu nanti Ya. akan feedback baik di DJP-nya atau di email kita atau nanti di mana Pak kita bisa tahu bahwa kita memastikan bahwa permohonan PBK saya sudah disetujui oleh KPP gitu. Di menunya itu ada PBK terima dan PBK. Jadi ada menu untuk mengecek PBK yang kita sudah terima maupun yang kita pindahkan, itu ada sih di menunya itu. Jadi, tapi kalau misalnya sampai dengan 1 bulan belum ada jawaban, boleh datangi kantor pelayanan pajak KPP dan tanyakan kenapa belum selesai, seperti itu. Oke Pak Christian, apakah sudah jelas atau mungkin masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Kemudian lanjut lagi Pak Eka, ada Pak Ferdi. Pak Eka ingin tanya, jika kena periksa karena LB, lalu ajukan keberatan, apakah LB kita akan dikembalikan dahulu atau LB akan dikembalikan jika proses keberatan selesai? Gimana tuh Pak Eka? Maksudnya, mungkin maksud dari Pak Ferdi ini adalah kalau SPT kita LB, SPT kita lebih bayar, kemudian kita diperiksa, pas diperiksa kalau sampai Pak Ferdi ajukan keberatan, berarti mungkin LB-nya ini berubah jadi kurang bayar ya, bukan LB lagi ya, berubah jadi kurang bayar. Jadi bukan terima uang dari negara, tapi harus setor tambahan pajak ke negara ya.
lalu ajukan keberatan, apakah LB kita akan dikembalikan dahulu? Kalau LB-nya di SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya sudah berubah menjadi KB, berarti hasilnya itu sudah bukan LB lagi, Pak. Hasilnya itu sudah menjadi kurang bayar. Berarti tidak ada nilai yang harus negara kembalikan kepada Bapak. Malah Bapak yang harus bayarkan kurang bayarnya ke negara, gitu. Nah, tapi ini waktu pada saat tolak kurang bayar, maksudnya pada saat kita kan berarti pertama kali kan stepnya kita laporkan lebih bayar. Kemudian maksudnya pemeriksaan sudah selesai sampai tahap akhir, lalu akhirnya jadi kurang bayar gitu ya Pak. Jadi yang keberatan itu benar karena kurang bayar ya? Ya, harusnya pemeriksaan 1 tahun, pada saat pemeriksaan 1 tahun harusnya bisa dilihat yang keberatannya di mana gitu ya Pak Eka ya? Ini kita kan tidak jelas nih dengan Pak Ferdi, tapi kalau saya baca pertanyaannya, seharusnya ini LB-nya ini sudah berubah menjadi kurang bayar, berarti status SPT-nya sudah tidak lebih bayar lagi, tapi sudah kurang bayar. Nah, kalau kurang bayar ini, kan berarti kita harus bayar ke negara. Nah, kalau misalnya kita ajukan keberatan yang disetujui dalam arti kurang bayarnya itu berubah menjadi lebih bayar kembali. Nah, maka lebih bayar itu akan dikembalikan kalau berubah. Tapi kan biasanya saya rasa jarang sekali. Mungkin ini biasanya kalau keberatan ke Kanwil sih kemungkinannya mungkin tidak terlalu besar ya untuk berubah dari kurang bayar kembali menjadi lebih bayar gitu ya. Mungkin ini prosesnya bisa masuk sampai ke pengadilan pajak. Ya. Tapi saya rasa kalau misalnya Pak Ferdi merasa yakin bahwa data-datanya itu sangat dipertanggungjawabkan gitu ya kan, mesti cari konsultan pajak Pak. Bisa hubungi Pak Eka langsung juga untuk ngecek apakah Pak Ferdi punya laporan keuangan sebenarnya memang seharusnya lebih bayar. Jadi keberatan itu harus ada dasarnya ya Pak Eka. Laporan keuangannya harus dianalisa dari awal lagi ya. Misalnya Pak Ferdi mau tolak KB, nah itu kan ada konsultan pajak yang bisa bantu juga. Jadi kalau misalnya menurut saya sih mau bersikuku LB datanya harus benar-benar akurat ya Pak. Ya Pak Eka ya. Ya, saya rasa sudah jelas lah Pak Ferdi sudah jelas. Ya kalau menolak kurang bayarnya ya berarti kita harus sampaikan bukti-bukti ya. Walaupun bukti-bukti itu kan tetap ujung-ujungnya itu tetap bagaimana kita bisa istilahnya menimbulkan keyakinan si pemeriksa ya. Jadi kan yang paling penting bagaimana pemeriksa itu bisa yakin bahwa laporan kita benar gitu. Nah, kalau pemeriksa tidak yakin laporan kita benar, pasti dia akan tetap mempertahankan KB tersebut. Dan saya rasa keberatan ke Kanwil pun pasti Kanwil akan tetap mempertahankan KB tersebut. Ya. Kalau Pak Eka saya mau tanya mengenai hal Pak Ferdi juga. Kalau hal seperti ini itu akan jatuhnya ke pengadilan pajak atau bagaimana ya Pak? Seandainya konsekuensinya apa kalau misalnya kita tetap nggak mau kurang bayar itu Pak? Kalau misal ya kurang bayar itu kalau memang kita tidak mau bayar ya berarti kita harus perjuangkan ya kan. Ini misalnya seandainya nih keberatan ditolak kan berarti harus banding. Nah kalau banding dan itu kan harus ke pengadilan pajak. Nah berarti ya lihatlah di pengadilan pajak hasilnya bagaimana. Kalau di pengadilan pajak menang ya berarti tidak perlu bayar. Misalnya kayak hasilnya belum tentu KB menjadi LB ya. KB menjadi LB belum tentu, mungkin KB-nya angkanya berubah turun atau bisa juga KB-nya kembali menjadi LB. Semua bisa terjadi, tapi maksudnya apapun nanti hasilnya itu adalah
kita sebagai WP kalau misalnya pengadilan pajak sudah putuskan ya udah kita harus terima gitu loh. Ya. Berarti memang hasil dari pemeriksaan lebih bayar ke kurang bayar, kita memang masih ada usaha untuk bisa mengajukan keberatan di pengadilan pajak ya Pak. Pak, mengenai Banding ke pengadilan pajak. Iya. Banding Mengenai pengadilan pajak. banding di pengadilan pajak Pak, saya bisa datang sendiri atau saya tuh harus ditemani oleh kuasa hukum atau harus ditemani oleh siapa gitu Pak? Atau saya yang ajukan sendiri Pak? Atau saya punya konsultan pajak, apakah konsultan pajak saya boleh temani saya gitu loh Pak? Oh, boleh. Untuk beracara di pengadilan pajak itu perlu ada namanya ini ya, kuasa pengadilan pajak ya. Jadi kita izin kuasa pengadilan pajak. Jadi di pengadilan pajak itu kan sebenarnya ada dua jenis kuasa ya. Karena pengadilan pajak itu mengurus dua hal ya. Satu tentang perpajakan, satu tentang bea cukai. Nah, masing-masing ini punya izin kuasa yang berbeda. Nah, jadi tapi itu mungkin kita kalau namanya beracara di pengadilan pajak, tentu saja ini sebenarnya mirip dengan beracara di pengadilan yang lain ya. Pengadilan yang lain berarti ada laporan-laporan yang harus disampaikan, dan kalau bagi WP yang belum terbiasa menulis uraian segala macam mungkin akan kebingungan seperti, karena kan tentu tidak seperti kita menulis permohonan ke kantor pajak, tentu ada uraian-uraian yang harus kita uraikan dengan detail dan jelas gitu Bu. Dan sebenarnya pemeriksaan itu kalau bisa diselesaikan di tingkat pemeriksa itu lebih baik. Jadi sebaiknya misalnya nih, kan kenapa LB-nya bisa berubah menjadi KB? Ini kan ada namanya pada saat sebelum penandatanganan SPHP kan biasa ada namanya pra SPHP, segala macam pra SPHP ya. Kemudian ada pembahasan awal segala macam. Nah, mungkin di sana perlu disubmit dokumennya itu lebih detail, lebih lengkap dan lebih cepat gitu loh. Mungkin kadang-kadang juga mungkin dari pihak wajib pajak nih agak lambat memberikan dokumen saat diminta, bisa atau bisa juga karena pemberian dokumennya sudah terlalu mepet dengan deadline pemeriksaan itu harus selesai, sehingga kadang-kadang pemeriksanya di akhir-akhir itu kan juga ya udah pokoknya saya mau seperti ini, kalau tidak setuju tinggal ajukan keberatan saja. Biasa pemeriksa suka begitu kalau waktunya sudah mepet ya. Dan nah, mungkin ini kadang-kadang kalau di pemeriksaan mungkin dari awal dari pihak kita sebagai wajib pajak juga kita harus siapkan dokumen ya dengan rapi lah, dengan lengkap supaya bisa membantu pemeriksa juga. Oke Pak Ferdi, bagaimana, ada yang mau dipertanyakan lagi? Apakah sudah jelas penjelasan dari Pak Eka? Pak, mengenai kuasa untuk ke pengadilan pajak itu Pak, maksudnya kita harus pakai pengacara atau ada spesifikasi khusus Pak yang bisa membantu kita jadi kuasa di pengadilan pajak? Nah, itu untuk persyaratan untuk menjadi kuasa di pengadilan pajak, bagaimana bisa mengurus kuasanya itu bisa buka di website di Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Di situ jelas sekali, yang pasti harus menguasai akuntansi maupun bidang perpajakan. Itu ada misalnya harus lulusan jurusan apa begitu, itu ada semua di sana, itu bisa dilihat. Kemudian menguasai perpajakannya ditunjukkan dengan misalnya brevet A, brevet B, brevet C segala macam. Kemudian sarjananya harus misalnya sarjana akuntansi. Kemudian kalau misalnya dia adalah seorang sarjana hukum, maka harus ada kelengkapan yang lainnya. Jadi itu bisa dicek di
website Sekretariat Pengadilan Pajak. Oke. Lalu Pak Christian kembali komen lagi, katanya, maaf saya izin bertanya lagi, untuk PPh 25 masa angsuran per bulan, apakah bersifat wajib ya Pak untuk pekerja bebas yang menggunakan norma? Gimana tuh Pak Eka? Kalau benar, angsuran PPh 25 itu kan dihitung berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya. Kalau misalnya berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya, waktu diisi di SPT tahun lalu, kemudian ada hitungan angsuran PPh 25 untuk tahun selanjutnya, ya berarti itu wajib disetor tiap bulan. Tidak boleh tidak disetor. Kalau tidak disetor, nanti biasanya dari kantor pajak, dari AR akan kirimkan surat, untuk mempertanyakan kenapa tidak di-store, dan kalau terlambat di-store ada denda yang dikenakan untuk keterlambatan tersebut. Untuk dendanya biasa berapa persen, Pak? Dendanya itu kalau dulu kan 2% ya sebulan ya. Kalau sekarang ini kan berubah-ubah tarifnya ya, sesuai dengan KMK. Mungkin sekarang sekitar 1%, 1, berapa begitu. 1, berapa atau 0,9 berapa, saya kurang ingat juga, karena dia tiap bulan berubah. Oke, terima kasih Pak Eka. Lalu bagaimana Pak Christian, apakah sudah jelas atau... Oh iya, sudah. Baik Pak Eka, terima kasih, kata Pak Christian. Oke, kita sambil nunggu yang ada yang tanya lagi ya Pak Eka ya. Saya ada yang mau saya tanyakan. Apakah tarif PPh final UMKM boleh dipakai semua WPOP? Nah, ini pas dengan pertanyaan Pak Christian nih, Bu. Pak Christian ini kan WPOP juga ya, tapi dia tidak boleh pakai yang PPh final UMKM karena dia ini pekerja bebas. Pekerja bebas ini tidak bisa pakai yang 0,5%. Jadi 0,5% ini adalah untuk orang yang misalnya pedagang. Nah, itu boleh dari omset dia kali 0,5%. Tapi kalau yang kayak Pak Christian ya dia harus pakai norma, kemudian ada tarifnya itu bukan 0,5%, tapi yang tarif progresif ya. Kemudian sebenarnya ada cara supaya Pak Christian misalnya orang yang contoh misalnya dokter, kemudian misalnya pelatih piano, mungkin pelatih musik, kemudian pelatih tari atau pembicara, maksudnya ya? Ya, jasa profesional apapun itu. Kalau dia mau supaya bisa kena PPh 0,5%, maka yang bisa mereka lakukan adalah mendirikan PT atau PT perorangan. Nah, pada saat dia mendirikan PT atau PT perorangan, dan dia mempekerjakan orang, maka atas usaha tersebut boleh membayar PPh final UMKM yang 0,5%, gitu. Tapi bedanya lagi adalah kalau WPOP UMKM itu kan mendapat fasilitas free 500 juta per tahun, itu tidak dikenakan pajak 500 juta. Kalau dia berbentuk badan tidak ada yang free 500 juta itu. Jadi mulai dari penghasilan rupiah pertama sudah kena 0,5%, gitu Bu Agnes. Oke, bagaimana Pak Christian? Ya. Dijadikan sampel ya Pak ya. Oke Pak, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ferdi. Jika pribadi penghasilan utamanya final jasa konstruksi, nggak perlu setor PPh 25 setiap bulan kan Pak? Gimana Pak Eka? Iya, kalau dia penghasilan utamanya adalah jasa konstruksi, maka dia tidak perlu store PPh pasal 25. Kalau dia tidak ada penghasilan lain selain dari jasa konstruksinya ya. Jadi tergantung SPT tahun sebelumnya bagaimana. Kadang-kadang kita sudah ada penghasilan final, tapi kita ada penghasilan lain. Penghasilan lain itu lumayan besar, dan waktu dihitung ada angsuran yang harus dibayar di setiap bulan di tahun berikutnya. Nah, kalau itu ya tetap ada setoran PPh 25. Kecuali murni ya, hanya penghasilan final itu saja.
Nah, kalau murni hanya penghasilan dari jasa konstruksi berarti tidak ada setoran PPh 25. Oke, gimana Pak Ferdi? Kemudian Pak Eka, Pak Christian, ada komen lagi nih. Oh begitu ya Pak, kalau dihitung pajaknya 0,5% dibandingkan dengan norma pekerjaan bebas 50%, lebih baik yang mana ya Pak? Ya tentu kalau kita hitung-hitungan secara matematis sudah pasti 0,5% lebih rendah ya. Tapi itu Iya, harus karena yang berbentuk 50% ini masih harus perhitungan normal lagi ya Pak. Hanya bedanya kena tarif dipotong pajak 50%. progresif nanti. Nanti kena tarif pajak progresif kan Bu? Iya kan? Nanti jadi Iya, besar itu. ya berarti masih lebih baik yang 0,5% ya Pak Eka ya. Iya. Tapi itu ada tapinya nih. Tapinya adalah kalau buat PT atau PT perorangan harus pembukuan. Kalau tadi pekerja bebas tidak perlu pembukuan, cukup pencatatan. Jadi tergantung nih repot apakah kerepotan yang ditimbulkan ini sebanding dan sepadan dengan selisih nilai pajaknya begitu. Iya, jadi biasanya yang 0,5% ini juga kan tidak bisa selamanya ya Pak Eka ya. Jadi Ya tidak bisa selamanya kalau ada batasannya ya Pak. Coba diperjelas Pak. Dari tadi kan Bapak ada sebutkan mengenai PT perorangan, WPOP, PPh final UMKM itu gimana Pak penjelasannya? Karena kan memang 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 0,5% memang jauh lebih rendah, tapi nggak bisa ditanya lebih baik yang mana. Kalau ditanya lebih rendah, tentu lebih rendah 0,5%. Tapi semua ada batasannya. Kalau yang jasa pekerjaan bebas 50%, ya seumur hidup masih mengerjakan jasa profesional itu kan akan diperhitungkan sebegitu. Sedangkan untuk yang 0,5% itu ada batasannya Pak Christian. Nanti ini akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Eka karena ada OP pribadi, NPWP lama, NPWP baru, terus ada juga yang buat PT perorangan. Nah, ini ada jangka waktunya. Setelah lewat jangka waktu itu, harus bagaimana juga tuh? Pak Eka coba dijelaskan detailnya. ya jadi kalau untuk yang PT itu PT yang bukan perorangan ya PT biasa itu kan kalau sejak tahun berdiri itu boleh 3 tahun pakai PPh final yang 0,5%. Hanya 3 tahun. Kalau PT perorangan boleh 4 tahun. Kemudian kalau orang pribadi boleh 7 tahun. Nah, khusus orang pribadi lama nih, khusus orang pribadi lama ini tahun itu dihitung dari tahun 2018 bagi yang memiliki NPWP tahun 2018 atau sebelumnya. Nah, ini semua akan berakhir di tahun 2024 tahun depan. Sesudah itu semua harus memakai yang norma. Norma nanti tahun berikutnya itu 2025 semua sudah pakai norma. Jadi tidak ada yang 0,5% untuk WPOP orang pribadi. Kecuali dia adalah WPOP orang pribadi yang baru memiliki NPWP misalnya tahun 2021. Nah, dia 7 tahunnya sampai 2027 gitu. Nah, kemudian untuk mengenai tadi itu kalau PT tentu harus pembukuan. Jadi pembukuan itu kan tentu harus ada minimal ada tenaga akuntansi yang mengerti akuntansi. Nah, ini berarti ada kos tambahan ya. Jadi ya perlu dihitung-hitung kos tambahan untuk menyelenggarakan pembukuan itu sebanding nggak dengan pajak yang 0,5%. Kemudian pada saat buat PT biasa atau PT perorangan, kewajiban pajak lainnya itu mengikuti, ya kan? Kewajiban pajaknya apa saja? Potong pungut. Jadi kalau PT memakai jasa pihak lain kan PT harus memotong pajaknya nih. Memotong pajak PPh 23, PPh 21, kemudian PPh 4 2, apapun itulah. Begitu Bu Agnes. Oke Pak, misalnya nih Pak, saya mau nanya nih Pak, UMKM kan kita selalu 0,5% terus kan, sampai PT perorangan kan berarti, sorry misalnya WPOP ya,
kan kita 0,5% hanya bisa 3 tahun ya Pak ya, yang WP NPWP lama sampai terakhir 2024 kan. 7 tahun Oh, itu dari sejak punya NPWP NPWP. baru kan Pak? 7 tahun untuk NPWP baru kan? Kalau pokoknya kalau NPWP yang sebelum 2018 tambah 7 tahun kan sampai 2024, ya kan? Nah, kalau dia buatnya 2019 ya berarti sampai 2028 kan? 2025, sorry, 2025. Jadi 7 tahun. Semua WPOP itu dikasih waktu itu 7 tahun. Semua WPOP. 7 tahun dari sejak memiliki NPWP. Iya, lalu untuk perhitungan di tahun ke-8-nya itu contohnya bagaimana Pak? Langsung ke jasa profesi juga atau bagaimana Pak? Ya, jadi kan 50% gitu ya? Tidak tergantung. Jadi masing-masing jenis usaha itu ada normanya masing-masing. Kalau tadi kebetulan yang jasa profesi yang Pak Christian itu kan tadi itu ada yang 50%. Nah, misalnya contoh, misalnya apalagi yang 50%. Misalnya petugas dinas luar asuransi nih, agen asuransi itu kan pasti 50%. Nah, contoh lainnya adalah pedagang. Pedagang misalnya pedagang pakaian di Tanah Abang lah, pedagang pakaian di Tanah Abang. Pedagang pakaian di Tanah Abang itu norma untuk pedagang itu 30%. Jadi contoh kita hitung omset pedagang Tanah Abang itu kalau misalnya 1 miliar, 1 miliar itu kalau sekarang dengan omset 1 miliar dia bayar pajaknya itu kan kalau sekarang itu kan ada pembebasan 500 juta yang tidak perlu bayar pajak. Berarti dia cukup penghasilan kena pajaknya dari yang 500 juta dikali 0,5%. Dia cukup bayar 2.500.000 pajaknya. Kalau omset 1 miliar selama 1 tahun di Tanah Abang itu cukup bayar 2.500.000. Tapi pada saat nanti dia sudah dikenakan norma di tahun 2025, maka 1 miliar itu dikalikan normanya dulu. Normanya berapa? Norma untuk pedagang pakaian itu adalah 30%. Jadi normanya dianggap dari omset 1 miliar itu dia mendapat keuntungan 300 juta. Nah, dari 300 juta itulah yang akan dihitung pajaknya sesuai dengan tarif pajak progresif. Nah, progresifnya itu kan ada yang mulai, kalau sekarang kan 0 sampai 60 juta, itu kena yang 5%. Selanjutnya itu sampai 60 juta sampai 250 juta itu kena yang 15%. Nah, berarti yang tadi omset yang 1 miliar itu akan kena lapisan tarif itu mulai dari yang 5%, 15%, sampai dengan yang 25%. Jadi dia akan kena di 3 tarif itu. Nah, tentu kenaikan nilai pajak yang harus dibayar ini akan melonjak cukup drastis. Ya, jadi teman-teman boleh coba konsultasikan lah, boleh konsultasikan konsultan banyak teman-teman, juga boleh konsultasikan dengan kami. Itu pasti akan ada lonjakan tarif yang sangat tinggi, sehingga kenapa banyak orang yang mulai memikirkan untuk membuat PT perorangan atau PT begitu. Karena seandainya memakai PT, tarif pajaknya akan lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Tarif pajak PT itu, intinya omsetnya di bawah 4,8 itu adalah 11% dari profit. Seandainya sudah tidak boleh pakai 0,5% ya. Tapi kalau misalnya dia mau pakai, dia omsetnya lebih dari 4,8, maka dia akan kena tarif pajak 11% dan 22% dari profit. Tetap lebih rendah daripada tarif pajak orang pribadi. Gitu. Oke Pak Eka, detail sekali ya penjelasan dan pemaparannya. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, mengapa PPh yang sudah dipotong final tetap perlu dilaporkan? Padahal kan kita udah dipotong final Pak. Dilaporkan di SPT ya Pak? Oke, jadi mungkin POP. Karena kita ambil perumpamaan seperti ini. Apakah ada orang yang hanya mendapat penghasilan final saja? Ada. Misalnya, ini orang punya
aset gedung dan bangunan, misalnya toko-toko atau apa, dia tidak ada penghasilan lain, dia hanya mendapat penghasilan dari sewa saja. Nah, berarti kan dia sudah dipotong pajak yang 10% oleh pihak yang menyewa, atau dia store sendiri 10%-nya. Berarti kalau misalnya dia sewakan semua kepada badan usaha, maka dia dipotong 10% kan oleh pihak penyewa. Nah, dia tidak ada penghasilan lain. Nah, sehingga kalau dia tidak ada penghasilan lain, SPT dia isinya bagaimana? SPT dia isinya dengan penghasilan final tersebut. Dan boleh nggak SPT dia kan berarti diisinya bentuknya nihil kan? Tidak ada masalah karena dia ada penghasilan untuk mengcover biaya hidup dia. Sehingga itu justru harus dimasukkan. Kemudian orang yang cuma hidup dari bunga deposito, ada kan orang yang punya uang banyak, kemudian dia hanya hidup dari bunga deposito. Dia tidak ada penghasilan lain lagi. Yang dia laporkan di SPT ya adalah penghasilan final bunga deposito tersebut. Nah, kemudian misalnya orang yang menjadi full-time trader saham nih, kan banyak nih full-time trader saham yang, nah dia hanya mendapat penghasilan dari transaksi trading atau investasi saham dia. Nah, kalau misalnya dia tidak melaporkan penghasilan final tersebut, tiba-tiba hartanya bertambah banyak, tentu kantor pajak akan cari dia kan, akan cari dia lah, bagaimana bisa beli harta demikian banyak. Tapi kalau dia laporkan penghasilan final tersebut, kan berarti, oh, pajak tahu gitu, bahwa ternyata penghasilan dia untuk membeli aset-asetnya adalah dari penghasilan yang telah dikenakan pajak final. Gitu, Bu Agnes. Oh iya, sehubungan dengan itu tadi dibahas tentang saham-saham ini yang sepertinya udah mulai dari tahun kemarin ya Pak, bahwa ada berapa banyak sih saham yang kita miliki sampai dengan 31 Desember itu udah harus dilaporkan juga ya Pak sekarang ya Pak? Iya, betul. Sekarang tadi seperti saya sudah jelaskan, jadi yang perlu dilaporkan bukan hanya saham, semua harta kita sebenarnya harus dilaporkan. Cuman kan kadang-kadang dulu ini karena kita tidak, kadang-kadang ada wajib pajak kan kurang care lah ya, tidak perlu lapor lah, tidak ketahuan. Nah sekarang kalau semua data seperti data perbankan, data di bursa efek, data obligasi, data apapun yang ada di pihak ketiga, pihak lain, terutama yang diawasi oleh OJK, itu pasti ketahuan gitu. Jadi jangan sampai kita lalai atau lupa lapor, nanti SP2DK-nya datang gitu. Berarti untuk pelaporan berapa stok kita di sekuritas dengan berapa saham PT-PT yang lain itu beda laporan ya Pak ya? Oh ya, beda kode. Jadi kalau di SPT orang pribadi kan ada dua jenis saham ya, saham dan satu lagi adalah saham yang diperjualbelikan, untuk diperjualbelikan. Nah, yang kalau yang saham misalnya yang di PT milik kita sendiri ya kita laporkan sebagai saham. Tapi kalau misalnya saham di bursa efek ya kita laporkan saham yang untuk diperjualbelikan begitu. Jadi itu dibedakan tempatnya. Iya, jadi dari tahun kemarin jadi ada laporan dua laporan ya, satu SPT OP yang harus kita laporkan, kemudian laporan yang terpisah itu di Laporan realisasi investasi. Oh iya, jadi di situ di mana yang di bursa efek kita benar-benar per PT yang ada di bursa efek ya Pak ya. Misalnya Pak, kalau misalnya saya bergabung di 2-3 sekuritas, berarti itu bagaimana Pak? Harus dilaporkan ya, itu satu persatu atau saya cukup yang di sini saya udah ada, di sini saya udah ada, jadi saya satu PT aja gitu atau gimana Pak? Kalau secara pelaporan misalnya itu kalau laporan realisasi investasi kan terutama untuk melaporkan dividen yang kita terima dan tidak dipotong pajak ya, karena kan sekarang dividen sudah bebas pajak ya kalau kita investasikan dan perusahaan. Nah makanya nih PT-PT waktu bagi dividen sekarang semua PT saat dia membagikan dividen dia tidak pernah potong PPh dividen. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu adalah urusan dari setiap penerima dividen untuk menyetorkan pajaknya atau melaporkannya dalam laporan realisasi investasi. Nah, kalau misalnya contoh kalau kita investasi di BEJ, menurut saya kalau kita lihat di laporan realisasi investasi itu kan yang harus dicantumkan adalah kita dapat dividen
dividen dari PT mana, tanggal berapa, nilai yang didapat berapa. Menurut saya, kalau kita punya contoh saham Telkom, kita punya saham Telkom di 3 sekuritas yang berbeda. Saya rasa waktu laporan realisasi investasi dividen itu kita boleh gabungkan. Menurut saya kita boleh gabungkan. Kenapa boleh digabungkan? Pertama, di laporan realisasi investasi itu kan tertulis nama PT Telkom kan. Kemudian tanggal terima dividen, pasti tanggalnya sama di semua sekuritas. Jumlah dividen yang kita terima, kita tinggal jumlahkan, kita masukkan. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya kita dapat dividen dari Telkom, dapat dividen dari Astra di tanggal yang sama, kita mau gabungkan laporan itu tidak boleh, tentu harus dipisah. Oke Pak, wah Bapak disponsori oleh Telkom dan Astra sepertinya ya Pak nanti, sebentar lagi ya. Biasa sampelnya PTA, PTB, sekarang sebut yang terbesar ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan saya udah habis juga sesuai dengan waktu kita juga. Terima kasih untuk Pak Christian dan Pak Ferdi yang ada tanya-tanya juga. Wah, dapat pujian dari Pak Christian, Pak. Sangat jelas dan sangat informatif. Terima kasih. Wah, bergabung lagi ya Pak setiap hari Kamis ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung malam hari ini, dan juga terima kasih juga untuk Ibu Agnes yang sudah menemani kita nih dari tadi jam 8 hingga jam 9 malam nih. Terima kasih juga Pak bergabung. Kita jumpa kembali teman-teman di live IG mendatang. Ya, sampai jumpa.